Hello everyone, welcome back to podcast Jagongan Jogoroso Pituturan. Tak terasa kita sudah lama tidak bertemu sejak lebaran kemarin dan alhamdulillah kali ini kita dipertemukan lagi. Tak terasa saya ucapkan mewakili semua kru dan tim media podcast Jagongan, saya ucapkan minal aizin wal faizin di momentum lebaran kali ini. Kali ini podcast Jagongan mengundang salah satu narasumber yang cukup inspiratif, seorang pemimpin yang sudah tidak jarang untuk ditemui oleh teman-teman mahasiswa. Dia sudah lama berkecimpung di dunia aktivisme dan kali ini dia sedang menjabat sebagai ketua organisasi ekstra kampus di lingkup cabang, yaitu PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Malang, yaitu Kak Sa Yusuf, Muhammad Sa Yusuf. Siap. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sahabat Faruk dan sahabat-sahabat yang lain. Perlu teman-teman ketahui, Kak Sa ini sudah lama berkecimpung di dunia aktivis dan juga salah satu mentor saya sebenarnya. Waktu itu saya sering berkonsultasi ketika saya masih aktif di rayon gitu. Jadi rayon itu di PMI itu adalah tingkat fakultas begitu. Jadi kebetulan saya dulu juga alhamdulillah ketularan ilmu beliau sempat menjadi pimpinan di PMI meskipun lingkup rayon, tapi setiap ada hal-hal yang saya temui, salah satu konsultan saya adalah Kak Sa. Kak, gimana lebaran kemarin? Alhamdulillah baik, sehat, dan tentunya semoga bahagia, dan saya rasakan sendiri itu bahagia gitu. Itu sahabat Faruk. Ya siap. Saya ingin tahu bagaimana sih latar belakang Kak Sa ini. Ketum Sa ya, saya panggil Ketum Sa aja. Ketum Sa ini mulai berkecimpung di dunia aktivisme. Yang saya ketahui kan Kak Sa ini adalah mantan ketua rayon di PMI, mantan ketua rayon, sempat mau jadi ketua komisariat tapi Gak jadi. Dan alhamdulillah sekarang jadi Ketua cabang. ketua cabang. Gimana Kak, bisa ceritakan bagaimana sampean awal mula sampean bergelut di dunia aktivisme? Ini yang cerita latar belakang organisasi atau pribadi yang menyakitkan atau yang menyenangkan? Yang menginspirasi intinya. Yang menginspirasi. Meskipun itu menyakitkan atau menyenangkan, itu terinspirasi bagi teman-teman. Oke, jadi begini Mas Faruk ya. Awal saya tentu kalau latar belakang saya berangkat dari lingkungan, saya itu hidup di paling kampung, pojok utaranya Pamekasan. Kebetulan waktu itu saya lulusan SMA Negeri 3 Pamekasan, terus kemudian melanjutkan di kampus Universitas Merdeka. Unmer. Kebetulan saya juga mengambil salah satu fakultas eksak di jurusan teknik arsitektur. Nah, kiprah dalam konteks ber-PMI tentu teman-teman semuanya mungkin di lingkaran PMI sudah banyak yang tahu ya, terutama di teman-teman mahasiswa Unmer sendiri karena saya kebetulan dididik di sana. Ya pertama pastinya kita mengawali di akar rumput. Ya benar kata Mas Faruk tadi bahwa kita dimulai dari rayon. Dari rayon saya dulu kiprah ber-PMI pertama menjadi seorang kader baru atau anggota baru itu di rayon teknik. Yang dimana rayon teknik itu berdiri di tahun 2014. Termuda kalau di tataran rayon di Komisaris Merdeka Malang itu di antara 5 rayon termasuk rayon saya. Kemudian setelah itu menjadi pengurus, ya banyak. Saya tidak hanya di pengurus misalnya di gerakan-gerakan, tapi macam-macam. Waktu itu pertama saya mengambil biro iptek dan religi, konteks menjadi pengurus pertama. Terus yang kedua, saya kemudian waktu itu nasib ya dipilih jadi ketua rayon dari sahabat-sahabat. Waktu itu ya mulai dari situ, kemudian semangat ber-PMI, semangat berorganisasi lebih tumbuh lagi. Biasanya kan orang-orang nih dalam organisasi pasti merasa ada serangan ini, dinamika kayak begitu dan sebagainya, langsung bukan malah muncul giroh yang semakin tinggi, tapi malah
menurunkan semangat teman-teman untuk berorganisasi. Apalagi PMII ya, yang secara garis besar PMII itu merupakan organisasi yang didirikan oleh ulama warasatul anbiya yang tidak jauh dari kiprah maupun nasab Nahdlatul Ulama secara filosofis. Sehingga dari sejarah dan aspek filosofis itulah kemudian kiroh untuk organisasi saya berproses di PMII semakin tinggi. Jadi ketua rayon waktu itu menyelesaikan kepengurusan dengan husnul khotimah lah ya, bukan suul khotimah ya. Jadi kan mengakhiri pengurusan itu ada dua, ada yang husnul khotimah, ada yang suul khotimah. Nah, soal bagaimana menarasikan dan menerjemahkan itu saya kembalikan ke teman-teman yang lihat podcast ini gitu ya. Terus habis itu ya kebetulan juga selain mengambil kesibukan di PMI, saya juga mengambil kesibukan di beberapa komunitas. Kebetulan kalau di Unmer itu saya dekat dengan teman-teman yang berangkat dari Papua, teman-teman yang dari Flores, bahkan Kalimantan. Tapi memang dominasinya NTT sama Papua. Dengan menciptakan satu komunitas bernama Komunitas Persaudaraan. Komunitas Persaudaraan. Karena dari situlah kemudian apa yang menjadi visi dan misi besar PMII dengan landasan pemikiran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bagi saya tidak harus dan tidak hanya stuck pada konteks diskursus belaka, tapi itu harus diterjemahkan melalui perilaku dan bersosial dengan mereka. NDP yang menjadi ajaran kita juga seyogyanya kan di situ. Bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu. Di BEM juga pernah, BMFT waktu itu di bagian advokasi dan hukum, terus di DPM, Departemen Kemahasiswaan. Artinya di luar PMII ada kesibukan yang lain, sembari juga akademiknya. Terus setelah itu masuk ke komisariat, ya benar tadi katanya Mas Faruk mencalonkan ketua komisariat tapi belum takdirnya sehingga waktu itu saya kemudian dipasrahi dan diamanahkan oleh ketua komisariat sahabat Harijan waktu itu di posisi wakil ketua bidang 2 yang fokus di bagian gerakan. Semenjak itu proses berjalan, kok semangat saya ber-PMI semakin tinggi lagi gitu kan. Masuk cabang, menjadi pengurus biasa waktu itu. Dari yang awalnya rayon Biro Iptek Religi, kemudian jadi ketua rayon, dari ketua rayon di bidang gerakan, kemudian dari bidang gerakan masuk cabang di kaderisasi. Waktu itu saya lebih tepatnya di bidang 1. Waktu itu ketua cabangnya Tun Sena ya, maka satunya sahabat Saiful Anam, dan wasekjen satunya kebetulan adalah kakaknya Mas Faruk yaitu sahabat Sanusi waktu itu. Nah, saya sebagai anggota pengurus biasa, lebih tepatnya di Biro Kelembagaan Pendayagunaan Potensi dan Kelembagaan Organisasi. Dari situ ya saya keliling, namanya juga pengurus cabang harus turun ke basis dan lain sebagainya. Kontrol teman-teman baik secara kelembagaan maupun kaderisasi, turun ke situ ke basis dan teman-teman bisa melihatlah pastinya bagaimana proses kita sebagai pengurus tentunya tidak mudah lah ya. Ada beberapa tantangan, baik itu tantangan yang unsurnya adalah personality, misalnya kapan mau lulus kan begitu kan, kapan mau nikah dan lain sebagainya. Sementara itu harus kita kesampingkan dulu demi berjalannya, demi terus perjuangan PMI itu semakin hari semakin ditambah. Semenjak itu mungkin ya pada waktu Konvercap bulan April tahun 2021, kemudian saya mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum PCPMI Kota Malang masa khidmat 2021-2022 ini kan ya nasib ya paling ya akhirnya kepilih, masih beruntung. Kira-kira begitu ya. Pada akhirnya saya mencoba melanjutkan proses itu. Itu kalau sedikit cerita mengenai latar belakang yang saya bisa ceritakan kepada teman-teman hari ini, termasuk ke Mas Faruk dan sahabat-sahabat. Sehingga demi perjalanan ini tentu baik dan buruknya pasti ada, negatif positifnya pasti ada, apalagi soal tantangan itu pasti sudah ada. Itu yang kemudian harus kita terjemahkan, harus kita maknai sebagai tugas kita, satu sebagai seorang manusia, dan yang kedua tugas kita sebagai seorang kader, di mana letak tugas kekhalifahan kita gitu. Siap, khalifah fil ardh. Nah, betul. Itu Mas Faruk. Oke, siap. Saya boleh ngerokok ya? Oh, teman-teman, kopinya, monggo.
Siap. Siap. Ini sudah dihidangkan sejak lama nih sebenarnya. Ini disponsori oleh kopi Kapalati. Kopi white kopi atau ya biar ini ya, biar seru lah. Seru lah. Oke. Memang saya menilai bukan kemudian saya membanding-bandingkan dengan pemimpin sebelumnya, Ya. tapi ketika saya cross check kemudian saya analisis lagi, itu memang ada dampak positif ketika sampean itu atau Tum Sai ini memimpin di PMI itu. Dan mulai barusan track recordnya perjalanannya di PMI, bagaimana loyalitasnya, totalitasnya dan segala macamnya. Apalagi yang sangat bagi saya ketika melihat aksi-aksi demonstrasi bagaimana seorang orator ulung di sana, dan itu akan menjadi inspirasi bagi teman-teman gitu. Tapi pertanyaannya sekarang, bagi Tum Sai sendiri menjadi seorang pemimpin di organisasi yang cukup besar ini, apalagi Kota Malang ini kan sebagai basis terbesar sentrum kaderisasi, menjadi contoh bagi PMI se-Indonesia bahkan nasional gitu. Nah, gitu. Definisi pemimpinan itu seperti apa dalam kacamata sampean? Oke ya, kalau bicara soal definisi maupun tidak secara harfiah ya, Iya. tapi secara maknawi ya. Pemimpin itu pastinya adalah melayani, pelayan. Bahwa kemudian cara menciptakan pemimpin itu harus ada unsur politik di dalamnya, dalam tanda kutip. Itu hanya sebagai sebuah alat sebenarnya, alat. Tetapi pastinya kita sebagai pemimpin mendefinisikan itu dalam konteks melayani. Ya sudah, sederhananya adalah kalau kita menjadi manusia dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi, apalagi dipercaya untuk memimpin sebuah negara atau bupati, kabupaten, kota atau regional, provinsi ya. Ini semuanya alat untuk mencapai ke situ alat. Tinggal pertanyaannya bagaimana ketika alat itu sudah kita pergunakan dengan baik dan tujuan itu sudah kita capai sebagaimana mestinya. Nah pertanyaannya konteks realisasian kepemimpinan itu. Nah konteks melayani itu. Sebenarnya kan kalau ngomongkan konteks pemimpin itu, kalau mengaca dari beberapa dakwah, salah satunya ulama yang tersohor almarhum Zainuddin MZ itu kan pernah mengatakan bahwa besar atau kecilnya sebuah kepemimpinan itu kan bergantung apa yang kita pimpin gitu. Betul. Tapi nomenklatur nilai yang ada pada diri seseorang menjadi pemimpin ini sebenarnya sama prinsipnya. Nah tinggal bagaimana kita kemudian menerjemahkan itu sebagai langkah kita betul-betul ada bagi orang-orang yang kita pimpin. Dan menjadi pemimpin tidak boleh untuk anti kritik. Karena keniscayaan dari seorang pemimpin itu kan beda dengan kepemimpinan sebenarnya. Kalau pemimpin ini atau ketua ini kan hanya pada konteks garis struktur sebenarnya. Nah ini yang kadang beberapa diskursus, beberapa teman-teman kita agak susah membedakan ya. Mana konteks ketua dan mana konteks pemimpin. Kalau ketua itu mas belum tentu memiliki karakter kepemimpinan. Kepala negara pun belum tentu memiliki karakter kepemimpinan. Sehingga pemimpin itu yang memiliki karakter kepemimpinan. Jadi kalau ada salah seorang pemimpin tapi tidak memiliki karakter kepemimpinan itu, maka dia tidak disebut sebagai pemimpin. Nah karakter kepemimpinan itu bagaimana? Ya sudah, mereka bisa melakukan kerja-kerja sosial. Mereka bisa menjadi pelayan yang baik. Terlepas ada atau tidaknya kekurangan yang dia miliki, niscaya dia sudah melakukan tugas-tugas dia, amanah-amanah seorang pemimpin itu kepada orang-orang yang mereka pimpin. Apalagi bisa berdampak baik kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Begitu. Kemudian ketika dikontekskan, saya pernah menulis di koran Madura itu. Mungkin ini nanti menjadi tambahan referensi bagi saya untuk memperbaiki tulisan itu. Pemimpin yang ala PMI itu bagaimana menurut Tum Sai? Pemimpin yang ala PMI, pemimpin yang PMI. Kalau pemimpin yang PMI cukup banyak ya narasi berupa referensi yang bisa kita baca tentunya. Tinggal kemudian teman-teman mau baca itu atau tidak. Mas Fauzan Al-Fas senior kita itu penulis buku Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan PMI itu juga sudah menjelaskan bahwa paling tidak karakter kepemimpinan yang harus dimiliki oleh kader PMI satu keterbukaan.
kedua kebenaran, ketiga kejujuran, yang keempat keadilan. Tiga nilai ini yang sudah termaktub dalam tri komitmen PMII. Kan ada tri moto tuh, ada trilogi PMII, tri moto, tri hikmah, terus tri komitmen. Itu saja dipegang, selesai kita Pak dalam memimpin. Kadang kan banyak pemimpin ini yang tidak mau terbuka, tidak mau open, tidak mau jujur, tidak mau berkeadilan. Kalaupun dalam konteks keadilan itu masih kita perdebatkan loh ya. Kadang kan kita susah juga membedakan antara persamaan dan perkeadilan. Itu kadang kita susah membedakan. Nah, tinggal bagaimana pintar-pintarnya kita menerjemahkan dari kata itu. Nah, yang kedua, jangan tinggalkan nilai dasar pergerakan. Bahwa di situ ada 3 nilai yang patut kita junjung tinggi. Pertama, sebagai konsep tahakkuk, itu kan kalau meminjam bahasanya Gus Nafis dan Tum Habib dalam epistemologi NDP-nya itu. Ada istilah tahakkuk, ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minallah. 3 ini dia pegang, selesai. Kita bisa kemungkinan besar menjadi lebih besar lagi dalam konteks memimpin itu, kemungkinan terjadi pasti ada. Tinggal bagaimana merealisasikan itu, menerjemahkan itu dalam konteks kita berkehidupan, tentunya berkehidupan sosial, berkehidupan berbangsa, berkehidupan bernegara, tanpa mengurangi kebudayaan dan peradaban yang kita miliki. Itu kalau ngomongkan konteks bagaimana kepemimpinan di PMI. Ya, saya beruntung sekali mungkin ya ketika sudah mungkin 4 tahun ini merasakan berproses di PMI, lika-liku kehidupan di PMI begitu. Ya benar sekali ketika kemudian kita itu sebagai kader PMI itu meresapi menjalankan hal-hal yang ada di PMI. Salah satunya barusan kita sampaikan trilogi PMI, tri komitmen, tri hikmah, apalagi tri moto gitu lah. Dan juga apalagi kemudian ketika barusan apa kata sampaikan tentang NDP barusan, epistemologi NDP, bagaimana ketika hubungan kita secara vertikal, horizontal, apalagi yang di alam sekitar begitu. Dan bagaimana tuh kalau sampean melihat cara kan di PMI ini kan dalam konteks kepemimpinan itu ada singkatan nih, lead kan, lead dalam bahasa Inggris mungkin lead gitu kan. Iya. Lead itu kalau L itu loyalitas. Kemudian ini rangkuman saya, ekonomi. Apakah perlu seorang pemimpin itu harus selesai dengan ekonomi sendiri? Lebih baiknya memang bukan perlu lagi tapi wajib. Kalau saya pernah baca beberapa tulisan Mahbub yang dalam sejarahnya itu ditulis di beberapa koran-koran ya. Kemudian terbungkus dalam satu buku namanya yang tipis itu Politik Tingkat Tinggi Kampus. Yang kedua itu yang agak tebal itu Asal Usul, yang putih itu kan. Tentu kita tahu lah Mahbub Junaidi itu siapa kan. Dia juga tokoh wartawan, politisi, terus jurnalis ulung kan. Dengan ketajaman penanya itu di era Soekarno terutama waktu itu. Merasakan bagaimana pengaruh seorang Mahbub Junaidi itu. Nah, katanya Mahbub di buku Politik Tingkat Tinggi Kampus yang tipis itu, untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan itu harus merebut kekuasaannya. Nah, kemudian dari kata itu diterjemahkan lagi dalam asal usul. Nah, untuk merebut kekuasaan dan menjadi pemimpin kekuasaan yang baik, paling tidak kita harus selesai dengan ekonomi kita. Artinya ketika diterjemahkan lebih jauh lagi, itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Harus selesai dengan dirinya sendiri. Kan banyak nih beberapa kita temukan, bahkan sekitar 200 berapa, 300 yang terbaru ini ada. Saya tadi baru baca berita terkini itu dari punyanya teman-teman media, nggak salah ada Warta Cakrawala terus didikte tadi itu. Saya baca tadi hari ini bahwa ada sekitar 320 berapa gitu. Banyak pimpinan di beberapa daerah itu terjerat kasus korupsi. Dan sebelum isu hari ini kan juga kita sudah pernah mendengar beberapa kementerian, misal bahkan Malang sendiri pernah terjerat 42 anggota legislatif DPRD Kota Malang itu terjerat kasus korupsi yang dimana itu dilakukan dengan cara OTT. Nah,
Kalau ditarik kepada konteks kita mengkaji dan menganalisis itu, artinya kan sebagai seorang aktivis, itu kita tidak bisa dong melihat hanya pada konteks dia korupsinya. Tapi kalau mau dicari kepada hulunya, kira-kira apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Kembali lagi kepada kebutuhan primer yang mungkin belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Atau bisa juga tamak. Bisa jadi. Cuman konteks tamak itu kan konteks kalau dalam hadis itu kan berlebihan gitu. Nah, manusia, Pak, kita itu sudah memahami lah bahwa sebenarnya manusia ketika itu sudah cukup, terus masa kita akan lebih korupsi? Untuk apa kan begitu? Untuk apa? Makanya pasti beda nih orang yang memang menjadi pemimpin atau sosok pemegang kekuasaan. Mereka yang terlahir dari kesederhanaan hidup dengan mereka yang terlahir dari kemapanan hidup itu pasti beda, Mas. Pasti beda. Mereka yang terlahir dari kesederhanaan, mereka sudah merasakan pahitnya hidup dalam konteks ekonomi ya. Tapi mereka yang terlahir dari kemapanan, mereka mungkin kecil kemungkinan mereka hidup secara ekonomi menengah ya. Kesusahan hidup mungkin mereka belum pernah merasakan dalam konteks ekonomi. Jadi beda. Kita lihat Jokowi, siapa Jokowi? Jokowi itu hanya anak dari seorang sipil. Dan bagaimana kita melihat sosok Jokowi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya? Nah kan kita tinggal lihat latar belakang itu. Di PMI pun juga sama. Latar belakang menjadi pemimpin itu penting. Jadi kalau mereka yang sudah terlahir dari kesederhanaan hidup dengan kemapanan hidup itu ada perbedaan pastinya di situ. Nah kita tinggal bagaimana menerjemahkan itu semuanya. Artinya kembali lagi bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita memimpin, ya, usahakan kita perlu untuk selesai dengan diri kita sendiri. Sebelum kemudian mengatur orang lain, juga ingin mencapai tujuan dari komunitas ataupun organisasi yang kita jalani. Betul. Makanya saya bilang tadi bukan perlu lagi tapi wajib. Apalagi konteks dunia hari ini ya, yang dulunya kebutuhan tersier barang-barang yang menjadi kayak HP ini kan menjadi kebutuhan tersier, hari ini sudah menjadi kebutuhan primer. Itu perjalanan zaman sih begitu. Cukup luar biasa sekali. Tapi saya ingin tahu tuh, bagaimana sih Tum Sai selama ini untuk kemudian kan lingkup PMI ini kan cabang kalau yang dipimpin oleh Tum Sai kan. Ini bagaimana kemudian melihat dinamika yang ada di Kota Malang begitu terkait perpolitikan ataupun hal-hal yang menyangkut sosial. Kan tidak bisa dinafikan kita sebagai mahasiswa apalagi aktivis di PMI kan kita tetap masih diagung-agungkan oleh masyarakat sebagai agent of change, agent of control dan segala macamnya. Itu tuh. Ini dalam konteks melihat konteks Kota Malangnya atau PMI Kota Malangnya. Kota Malangnya ya. Kota Malang. Sederhananya begini. PMI itu kan nafas loh ya. Aktivitas kita ini kan bergantung pada nafas. Nah, nafas itu punya organ yang namanya jantung. Jantung dari PMI itu pastinya kaderisasi. Bahwa kemudian sosok pemimpin yang ada di cabang saya misalnya bagaimana melihat konteks itu di lapangan konteks Malang, tentu banyak PR yang harus kita usul bersama. Kita harus analisis bersama dan kita harus perbaiki bersama. Alhamdulillahnya Malang ini dalam konteks berpolitiknya masih politik yang terdidik. Politik yang terdidik itu adalah politik, cara-cara politik ya, yang tidak memakai asas agama sebagai sebuah landasan dalam kita berpolitik. Jadi untungnya Malang. Ya karena mungkin bonus demografi Malang ya. Bonus demografi Malang itu kan bisa dikatakan Kota Malang ini merupakan kota pendidikan. Kota pendidikan di mana masyarakat itu sedikit banyak kalaupun ada yang tidak sekolah lebih lanjut lagi itu sedikit banyak mereka akan melihat realitas. Di Malang ini masih termasuk kota dengan cara berpolitik yang terdidik. Kalaupun lingkup secara geografinya sedikit kecil ya daripada Kabupaten Malang atau kabupaten yang lain. Nah, konteks masalah realitas sosialnya di Kota Malang tentu beda, Mas.
kita melihat kota ataupun kabupaten dengan antropologi masyarakatnya yang semisal mereka yang cenderung modern dengan yang tradisional tentu beda. Kalau mungkin saya pulang ke Pamekasan, rata-rata secara kajian antropologi masyarakat kita itu kan ada tradisionalnya gitu. Kalau di Malang ini sudah bisa dikatakan modernisme. Atau kalau dalam bahasa Arab itu kan ada istilah Badawa, ada istilah apa satunya itu lupa saya, ada Badawa, istilah satunya saya lupa. Intinya itu tradisionalisme sama modernisme. Modern. Itu. Siap. Saya memang kemarin juga membaca data terkait pendidikan di Jawa Timur. Malang memang masih menduduki peringkat teratas ketimbang katakanlah di kota saya kan juga si Madura gitu. Sampang itu masih nomor 2 paling bawah. Nomor 2 paling bawah masih Kota Batu. Masih Kota Batu. Bukan nomor 2 dari atas ya. Dalam lingkup Madura, Sumeneb, Pamekasan masih di atasnya Sampang gitu. Jadi kalau dibandingkan yang jauh sekali, dan alhamdulillah saya bisa kuliah ke Malang itu cukup luar biasa sekali tuh. Kalau misal kita presentasekan di Sampang itu tingkat pendidikan masih kelas 1 SD. Nah, di Pamekasan itu masih mending. Itu masih kelas 1 SMP gitu. Gitu. Kalau kita rata-ratakan kan. Nah, tapi begini tuh, itu dalam konteks sosial bagaimana PMI melihat masyarakat sekitar, tapi sebagai organisasi kaderisasi, artinya mendidik para mahasiswa selain di kampus, itu bagaimana cara ketum untuk semua kader PMI bisa lebih maju daripada mahasiswa yang tidak ikut-ikutan. Jadi begini, kita semuanya harus mengembalikan itu pada konteks nilai ya. Kalau dikembalikan kepada konteks nilai itu tentunya tidak tahu ya Mas Faruk merasakan atau teman-teman merasakan atau tidak. Saya secara pribadi merasakan bahwa hari ini Indonesia selain secara bernegara kita adalah negara yang mungkin pasca pandemi ini mengalami krisis ekonomi misal. Tapi di balik itu saya melihat bahwa Indonesia hari ini memang krisis spiritual dan krisis kemanusiaan. Itu yang saya lihat dalam konteks kacamata saya sebagai seorang kader. Krisis spiritual kemanusiaan. Krisis spiritual yang berujung kepada krisis kemanusiaan. Kalau seluruh kader PMI ini, kalau dalam tanda kutip harus didorong begitu ya, maka doronglah kader semuanya itu dengan nilai. Karena ngapunten, aktivis zaman sekarang yang saya lihat tidak hanya PMI saja ya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. Kita cenderung berbicara ke atas tapi ada yang kosong di tengah. Gitu. Kita cenderung, contoh kecilnya misalnya dalam konteks cara berdiskusi teman-teman, bahasa yang dipilih itu cenderung bahasa yang begitu tinggi gitu. Cenderung melangit. Tapi ternyata ada fase di mana awan ini tertutup, angin ini tertutup, bahkan kita tidak pernah membumi. Padahal kalau pesannya NDP itu membumilah sebagai kader PMI. Intinya di situ. Saripati perasannya dari rumusan NDP, nilai NDP, kader PMI harus membumi. Yang dimaksud membumi itu diterjemahkan dalam konteks apa? Ya setidaknya mereka yang teman-teman di rayon semisal. Kalau NDP-nya selesai, teman-teman merealisasikan dan menerjemahkan NDP itu dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa dipastikan teman-teman PMI dengan warga sekitar itu akrab, Mas. Paling tidak di situ. Teman-teman yang komisariat dengan teman-teman kampus ataupun teman-teman yang di sekitar komisariat akan akrab. Begitu juga yang di cabang ya. Makanya saya tadi ceritakan, sempat saya buka terkait latar belakang saya, bagaimana pergaulan saya dengan teman-teman Flores, dengan teman-teman Papua begitu kan. Jadi kan sebenarnya kuncinya ada di nilai kemanusiaan. Nah, kenapa saya kemudian mengatakan tadi nilai krisis spiritual yang berujung kepada kemanusiaan? Nggak bisa, Mas, kita merepresentasikan sebagai seorang kader berhubungan baik dengan sesama manusia tanpa kekuatan spirit yang begitu masif. Nggak bisa, karena kuncinya di situ. Apalagi PMI ya, yang secara garis besar di situ kita mengemban istilah Islam.
Nah, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi ayo seluruh mahasiswa yang belum ber-PMI kita masuk PMI. Iya. Ini rekrutan baru kan ya. Ya. Maksudnya biar ada sisi yang mungkin belum dilihat oleh seluruh mahasiswa tentang PMI. kebaikan dan keemasannya PMI. Jadi biar tidak hanya melihat PMI demo, biar tidak Ya, betul. demo saja. Itu stigma yang terjadi ketika memandang PMI teman-teman adalah demonstrasi, karena pergerakan. Tapi ketika kita bedah secara akronim, I2 itu PM11 itu I2 itu sudah menandakan spiritualitas dan kemanusiaan tuh. Kan begitu. Betul. Islam Indonesia. Begitu. Tapi yang terjadi ternyata teman-teman belum sampai ke sana. Ya itu karena kita krisis spiritual. Contoh saya misalkan berbicara itu mungkin ya dengan Mas Faruk hari ini, nanti beberapa teman-teman yang menonton atau yang ngecek di video ini mengiranya kita sok suci, dan ini fatalnya orang Indonesia. Fatalnya orang Indonesia bahkan secara, kenapa saya katakan fatalnya secara akumulatif Indonesia? Kita tahulah bagaimana masifnya media hari ini, saling menghujat di media dan lain sebagainya. Itu artinya kan krisis kemanusiaan yang terjadi. Ya karena berangkat dari krisis spiritual yang dimiliki oleh setiap person manusia itu sendiri. Jadi kalau sudah berani di sosial media kita saling ngapunten dalam tanda kutip menghina satu sama lain, kalaupun itu direalisasikan melalui media, entah Instagram, WA, Twitter, Facebook dan lain sebagainya, konteks pada prinsip itu adalah konteks krisisnya kemanusiaan sebetulnya. Cuman alatnya itu media. Saling nyinyir, saling menghujat. Iya, itu yang terjadi di negara kita hari ini. Nah harapan saya sederhana, bahwa paling tidak PMI minimal di zaman saya sebagai ketua cabang hari ini, paling tidak dimulai dari Kota Malang lah, untuk tidak meneruskan itu. Kita stop itu. Kita kembalikan bahwa kita adalah organisasi yang secara jantung kita adalah basis kaderisasi yang di dalamnya ada nilai. Kemudian kita perkuat spiritual kita. Lalu kemudian akan tercipta hubungan kemanusiaan yang baik. Saya sering kan menyampaikan bahwa dalam berperadaban yang baik kita harus menyelesaikan dulu kebudayaan yang baik. Dari kebudayaan yang baik itu ada turunannya lagi, ada istilah sosial yang baik. Sosial yang baik lagi diturunkan lagi ada istilah kemanusiaan yang baik. Dari kemanusiaan yang baik itu internalisasi diri kita sebagai manusia itu yang baik. Ya, jadi puncaknya itu pada kejiwaan kita, pada diri kita. Jadi kalau kita sudah mempunyai nilai yang baik, niscaya dalam konteks menuju hubungan kemanusiaan, bersosial, berbudaya dan berperadaban itu akan juga baik. Nah, ini yang kemudian kita harus dorong bersama tanpa terkecuali, tidak hanya level struktur cabang, tapi ayolah bareng-bareng dari struktur PMI atas sampai ke bawah. Siap. Itu. Tom, kalau boleh tahu, kalau bisa diangkakan kader PMI di Kota Malang itu ada berapa? Kemarin kita kan punya digital ya, punya digital platform. Itu terakhir data yang saya lihat, kader baru terutama, itu sudah mencapai, terdata ini ya, terdata secara valid itu sudah mencapai di angka 1.400. 420 berapa gitu ya. Itu sudah valid di digital kita. Itu yang masih di anggota baru. Anggota baru angkatan 2021 kemarin. 21 kemarin. Ketika akumulasikan sampai angkatan sampean minimal itu semuanya keseluruhan berapa? Nah, itu yang teman-teman saya belum lihat lagi ya, karena ternyata saya memang fokus ke yang baru. Saya memang fokus yang baru. Karena untuk yang lama-lama ini kalau teman-teman punya kesadaran, ya ayo ngisi gitu loh. Betul. Kalau misalkan tidak mengisi ya bukan salahnya kita cuma memberikan fasilitas, lalu kemudian teman-teman tinggal ngedata itu. Karena itu tinggal input pribadi, media digital. Cuman kalau yang baru itu menjadi persyaratan teman-teman, satu bermartabat, yang kedua bisa terdata sebagai seorang kader, bisa kita kasihkan sertifikatnya ketika mereka sudah terdata secara database digital itu tadi. Itu bisa teman-teman bisa upload di mana? Input datanya di mana? Sangat bisa ya, itu kan ya saya promosi lagi ya. Di PMI movement.org.id. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Sama tim editor ya. Nah, itu tinggal ditanya kepada sekretaris saya maupun wakasatu atau sekretaris bidang satunya. Itu sudah ada kok, tempatnya sudah ada, fasilitasnya ada, tinggal teman-teman itu dipergunakan dan difungsikan dengan baik. Atau bisa follow
IG-nya PMI Kota Ya silakan yang mau follow monggo, yang di sini. masih ada kekecewaan untuk tidak follow ya nggak apa-apa. Kita tidak bisa. Artinya Siap. itu harus santai gitu. Tum, sebelum Lebaran isu yang paling gempar karena PMI adalah bagian dari mahasiswa. Isu yang paling gempar adalah terkait ada Partai Mahasiswa Indonesia. Nah, tapi isu itu kemudian semakin larut akibat momen Lebaran. Ya. Nah, dan ini tidak tahu apa keberlanjutannya. Kalau menurut Ketum, sejauh ini dalam pantauan Ketum, bagaimana sih tanggapannya dan kemudian kok bisa seperti itu? Ya. Ya, kalau saya mengatakan itu isu ini kan bisa mungkin terjadi atau tidak terjadi, itu kan isu konteksnya. Ya kalau itu kan sudah SK Kemenkumham, info yang tersebar di media terutama ya. Saya kalau melihatnya itu bukan pada konteks ada atau tidaknya. Ya semakin hari memang semakin redup isu itu ya. Cuman lebih kepada, jadi kalau saya kembali ke adanya partai mahasiswa itu ya, itu kan beberapa orang yang diminta konferensi pers terkait pendirian partai itu kan menjawabnya bahwa kita mahasiswa harus ikut andil dalam politik nasional, bahwa mahasiswa harus ikut andil dalam konteks memberikan kebijakan di legislatif maupun eksekutif. Nah, kalau saya melihatnya berbanding terbalik dengan sudut pandang terbalik, bahwa keberadaan mahasiswa dalam konteks itu harus berbeda dari pemegang kekuasaan, dari pemegang kebijakan. Jadi kalau saya boleh otokritik dengan keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia itu dengan dalih ataupun alasan yang demikian yang tadi sudah saya utarakan itu, maka di mana letak negasinya mahasiswa terhadap negara? Apakah harus ada partai kemudian kita bisa membuat kebijakan, bisa memasukkan kebijakan-kebijakan yang menjadi kepentingan mahasiswa? Belum tentu. Mahasiswa itu terlahir dari lembaga kampus, di mana lembaga kampus itu memiliki independensi. Keberadaan OKP maupun organisasi ekstra kampus juga terlahir dari filosofis bahwa kita dididik sebagai negasi dari sebuah kebijakan. Kalau ada partai mahasiswa itu di mana letak negasinya? Apakah dimungkinkan suatu saat nanti dengan keberadaan partai mahasiswa itu, kemudian seluruh mahasiswa itu masuk ke partai itu? Belum tentu. Kita ini sekarang semuanya sudah cerdas, Mas. Masyarakat Indonesia itu sudah cerdas. Kalaupun media misalkan memframing beberapa aksi yang dilakukan mahasiswa itu dipandang buruk oleh masyarakat di lapangan juga banyak yang berpandangan itu baik. Sejarah apa yang tidak pernah diperankan oleh mahasiswa? Dari 65 bagaimana Orde Lama kita kemudian diganti Orde Baru, itu tidak lepas dari peran mahasiswa. Apalagi memasuki Orde Baru kemudian dihempaskan lagi 98 muncullah reformasi, itu juga bagian dari autokritik mahasiswa. Artinya tidak perlu mahasiswa bikin partai itu. Sangat tidak perlu, karena seketika ada partai itu maka sebagaimana negasi itu akan hilang. Karena mahasiswa itu agent of change, agent of control. Kontrolnya dari mana? Nah, nanti dalihnya pasti, ya kan dari partai mahasiswa, teman-teman mahasiswa bisa masuk partai, kemudian bisa jadi DPR atau jadi orang eksekutif semisal. Dari situ. Nah. Terus negasinya di mana? Negasinya di mana? Coba. Saya tanya itu, ya tidak hanya ke Mas Faruk, tapi kepada seluruh audiens yang melihat video. Ini menjadi tanda tanya, menjadi tanda. Negasi mahasiswa itu di mana? Dan negara itu harus ada negasi, Mas. Dimanapun negara itu harus ada negasi. Sebagai kontrol dari beberapa kebijakan yang mungkin tidak pro terhadap masyarakat. Dan tidak sedikit loh ya, mahasiswa juga bersyukur apabila ada kebijakan negara yang baik terhadap masyarakat. Tapi disambut baik kok sama DPR. Disambut baik dalam konteks semoga berhasil dan segala macamnya oleh salah satu wakil DPR RI. Lah iya, itu yang saya maksud negasi. Artinya kesempitan dari proses mahasiswa itu kan bisa dimulai dari adanya partai itu. Dan pertanyaannya, apakah partai mahasiswa itu bisa mewakili seluruh aspirasi mahasiswa? Belum.
Kalaupun mau diadu berapa sih anggotanya partai itu, kan begitu. Sama PMI. Iya. Saya kadang ini berimajinasi. Kenapa sih hanya orang-orang 1-2 begitu? Hanya orang-orang yang hidup di Jakarta, semisal yang diundang ke TV-TV dan lain sebagainya. Cobalah sesekali semisal ada forum kayak ILC yang ramai, datangkan mahasiswa dari Malang atau yang berbackground aktivis.